selamat datang kembali di Ini Podcast. Kenapa Ini Podcast? Ya karena ini podcast. Yeay, ketawa dong. Dipaksa. Dipaksa kata Prof. Guys, jadi hari ini kita bakalan ngobrol sama salah satu tokoh hukum terkemuka di Indonesia. Waduh, ngeri bener. Ini profesor milenial katanya Prof. Kita udah ada Prof Hikmahanto Juwana. Tepuk tangan untuk Prof Hik, teman-teman. Farul, tepuk tangannya. Oke ya. Prof, jadi hari ini kita bakalan ngobrol dikit aja terkait dengan Prof sebagai seorang guru besar dan cerita sedikit-sedikit tentang pengalaman Prof nih waktu dulu masih jadi mahasiswa di Fakultas Hukum ya. Yang pertama Prof, aku mau tanya sama Prof, sebenarnya dulu tuh kenapa sih Prof akhirnya memantapkan hati untuk ngambil jurusan hukum daripada jurusan yang lainnya? Kalau jurusan hukum itu ada 3 alasan. Oke, yang pertama adalah saya awalnya sih kepingin belajar hubungan internasional waktu di SMP ya. Oke. Karena kepingin seperti ayah saya. Oke. Tapi ayah saya bilang, ngapain kamu belajar hubungan internasional kalau mau jadi diplomat? Soalnya nanti cuma ngomong-ngomong aja. Harusnya kamu belajar hukum. Nah, hukum internasional. Nanti ada dasarnya tuh, apa perjanjian internasional, konvensi ini dan sebagainya. Saya pikir-pikir, wah benar juga ya. Nah, kedua, pas kebetulan pada waktu itu ayah saya ditempatkan di Amerika Serikat, di New York. Nah, di Amerika kan kita tahu tuh, kalau misalnya orang berdebat soal kasus gitu ya, itu seru bener. Yes. Ya kan, bagaimana jaksa, bagaimana pengacara, wah saya kepengen bener nih kayak begini nih. Kalau suruh berdebat kayak gini pakai otak gitu ya, mau saya. Gitu. Ingin tuh gara-gara itu ya. Gara-gara itu. Dan yang ketiga, saya melihat bahwa memang saya ini tipe orang yang disiplin waktu, disiplin dalam melihat aturan gitu ya. Nah, sehingga saya pikir-pikir ya memang kayaknya cocok nih kalau saya belajar hukum. Jadi sejak SMP saya selalu pokoknya saya masuk hukum, pokoknya saya masuk hukum, pokoknya saya masuk hukum. Cuman ya pada waktu SMA saya harus masuk kelas IPA. Merah semua nilai saya. Itu lebih meyakinkan saya. Memang hukum nih saya harus masuki gitu. Ternyata Prof pernah juga guys nilainya merah. Wah, fisika, kimia semua merah semua. Iya saya akui aja kan gitu ya. Sampai teman saya pernah bilang, lu goblok banget. Gede mau jadi apa gitu. Astaga. Tapi nggak apa-apa, itu kan sebagai pemacu ya. Yes. Dan saya senang ketemu sama guru kimia saya. Kenapa, Dia Prof? bilang katanya, udah kalau di sini di SMA saya ya, waktu itu SMA 6, Budo nggak apa-apa, asal jangan nakal, jangan berantem. Pokoknya pasti lulus. Tapi setelah kamu lulus, kamu benar-benar nih belajar nih untuk bisa masuk ke Fakultas Hukum. Artinya saya kan harus ngejar pelajaran-pelajaran IPS, kecuali PMP udah ada lah. Gitu PMP apa tuh Prof? Itu pendidikan moral Pancasila. Jadi civics ya, kalau sekarang nggak tahu apa PKN. ya. PKN gitu ya. Terus kemudian pokoknya kalau yang ekonomi saya kan waktu itu belum pernah dapat waktu di IPA. Jadi itu saya kejar sendiri. Ya bahasa Indonesia udah ada lah, tapi harus saya kejar lagi. Tapi alhamdulillah waktu itu setelah lulus kalau nggak salah ada waktu 2-3 bulan jeda gitu saya belajar serius. Ikut waktu itu UMPTN ya, bukan, waktu itu namanya Perintis. Saya ingat Perintis 1. Ini baru lagi nih dia denger nih Perintis. Udah sangat jadul. Jadi Perintis, saya ikut kan. Saya ikut Perintis 1 sama Perintis 3. Perintis 3 waktu itu ngambil UNS. Ngambilnya hukum juga. Perintis 1 UI, ngambilnya hukum. Swastanya saya ambil Trisakti, hukum juga. Jadi udah hukum semua pokoknya. Udah, terus akhirnya diterima di UI. Waduh, senangnya minta ampun. Teman saya SMA dia bilang katanya, lu bener lu masuk di UI lu, bayar berapa lu? Katanya, sialan saya dibilang bayar berapa, soalnya paling bodoh ya. Astaga. Jadi emang cita-citanya pengen jadi apa Prof, pengacara atau hakim tuh gara-gara yang ngelihat di Amerika itu waktu Prof kesana? Saya udah tahu pada waktu saya masuk Fakultas Hukum kepenginnya jadi diplomat. Jadi memang mau jadi diplomat. Maunya diplomat seperti ayah saya, tapi kan ayah saya membelokkan saya yang tadinya harus belajar hubungan internasional suruh belajar hukum internasional. Tapi alhamdulillah juga dibelokin kayak begitu ya. Iya juga sih ya Prof. Karena kalau saya pikir-pikir lebih banyak opsi lah kalau saya belajar hukum itu. Nah dari situ saya masih ingin masuk jadi diplomat sampai kalau saya nggak salah tahun kedua. Tahun kedua ayah saya bilang gini, bener kamu masuk Deplu? Ya Pak katanya.
udahlah nggak usah katanya. Jadi yang dorong bilang nggak usah ya saya sendiri. Saya bilang kenapa Pak? Soalnya kalau kamu pintar gitu kan, nanti dibilang ya bapaknya ada di situ, pantas saja kan gitu, KKN gitu kan. Tapi kalau kamu bodoh, nanti dibanding-bandingin, bapaknya pintar kenapa anaknya kayak begini kan gitu. Udahlah nggak punya masa depan nanti kamu di situ. Nah waktu itu saya kepikir juga. Nah kebetulan tahun-tahun itu ya, kedua tahun ketiga, saya sering diminta oleh teman-teman seangkatan, adik angkatan, bahkan ada senior-senior yang kebetulan mungkin belum lulus gitu ya. Itu untuk ditentir. Jadi saya memberikan materi-materi perkuliahan secara mudah lah gitu ya, memberikan pemahaman dan sebagainya. Kok saya suka? Nah dari situ saya kemudian punya keinginan, kayaknya ini nih passion saya nih, jadi dosen. Nah apalagi waktu itu saya mengagumi ada yang namanya Profesor Mokhtar Kusumatmadja, mantan Menteri Luar Negeri kita, ya, dan dia adalah seorang guru besar, juga pernah jadi rektor di Universitas Pajajaran, Unpad. Jadi saya bilang, waduh, saya kepingin menjadi guru besar, gitu kan. Jadi saya masih ingat setahun ketiga kalau saya nggak salah. Tapi ini jangan ditiru. Jadi di bangku saya tulis, kan itu Profesor Dr. Mokhtar Kusumatmadja. Saya tulis Profesor Dr. Hikmahanto Juwana. Waduh. Jadi udah sampai mikir kayak begitu kan. Nah, cuman kan saya udah tahu lah kalau misalnya itu jadi SH dulu saya harus selesaikan. Habis itu nanti ikut S2 baru S3, baru nanti bisa jadi guru besar. Alhamdulillah. Ya, jadi itu passion yang memang sejak awal, sejak saya mahasiswa, saya ingin menjadi dosen. Sehingga ketika pernah saya jadi lawyer gitu ya, pernah jadi di birokrasi, bahkan pernah juga di perusahaan, di korporasi gitu. Nggak tahu kenapa, kayaknya kurang ya? Bukan kurang, balik-balik lagi jadi dosen lagi, jadi dosen. Jadi karena ini ada panggilan, Prof. Panggilan, dan saya nggak bisa nih kalau misalnya saya jadi misalnya di birokrasi nggak ngajar gitu ya, tetap saya harus ngajar malam gitu ya. Saya kan dulu pernah jadi dekan, birokrat kampus, tapi malamnya ngajar. Sekarang pun jadi rektor, tapi ngajar tetap gitu kan. Jadi ngajar tuh nggak bisa saya lepaskan. Bahkan istri saya kadang bilang kalau saya keluar kota capek gitu ya, banyak sih teman-temannya bilang, itu suami kamu kok betah banget ngajar gitu kan, berapa sih honornya gitu. Honornya sih nggak seberapa gitu ya, tapi passion ya, karena passion jadi seneng aja kita ngajar gitu. Jadi sebenarnya ini tersesat yang alhamdulillah ya Prof ya, akhirnya ya dihukum tersesat, tapi membawa Prof menjadi Prof yang sekarang. Bukan tersesat sebenarnya. Apa dong? Dibelokkan. Dibelokkan oleh orang tua. Tapi secara sengaja, nggak tahu kenapa ayah saya tuh mungkin punya sense gitu ya terhadap anak-anaknya. Dia bilang bagusnya kamu kayak begini. Tapi nggak pernah dipaksakan gitu ya. Dan juga beliau nggak mau kalau misalnya kan ada misalnya profesi turun menurun gitu ya. Kalau ayah saya ini bukan tipe yang kayak begitu. Ya kalau bisa ya silahkan yang lain. Tapi harus buat diri kamu excel gitu ya, terbaik di bidang itu. Gitu. Nah kayaknya ini prinsip yang juga Prof akhirnya sampaikan juga ya ke anak-anak Prof. Betul. Ya, untuk ambil passionnya sesuai jurusan sesuai passionnya. Mereka nggak mau masuk di UI. Saya bilang kenapa kamu nggak masuk UI? Enggak nanti dibilang aku masuk UI, dibilang ya karena ada papahnya gitu ya. Kalau aku nggak diterima di UI nanti gimana Pak katanya. Betul. Akhirnya dia cari tempat sendiri. Saya bilang nih kan ya udah pilihan mereka. Saya tinggal dukung dana aja. Tapi dengan catatan saya bilang ya harus serius. Nggak mau saya nanti keluarin duit besar gitu ya, tapi kemudian dia gagal gitu. Seperti itu. Nah Prof ini kan kemarin dinobatkan sebagai profesor hukum termuda nih di Indonesia. udah tua sekarang. Nah sekarang nih menurut Prof, kan apalagi Prof sekarang udah jadi rektor, kemudian sudah sekian lama menjadi guru besar. Dengan perkembangan yang ada nih, menurut Prof sekarang nih hukum nih termasuk jurusan yang favorit nggak sih Prof untuk teman-teman yang baru masuk perguruan tinggi? Sekarang sih favorit. Wah zaman saya 200 orang mahasiswa masuk di FHUI, paling cuma 10 yang benar-benar kepingin masuk fakultas hukum. Sisanya? Yang lainnya kecelakaan. Soalnya mereka mau masuk kedokteran, mau masuk teknik, masuk ekonomi, ya kan nggak diterima. Ini last choice ya berarti? Iya, akhirnya masuk fakultas hukum. Tapi mereka pintar juga.
Jadi kalau misalnya mereka tadinya masuk kedokteran gagal, jadi ngambilnya hukum kedokteran. Wah, ekonomi gagal, hukum ekonomi. Nah, fakultas teknik gagal, akhirnya teknik perundang-undangan. Teknik membuat kontrak juga. Iya benar juga, jangan lupa ikut PAHKI ya guys. Nah terus gini Prof, kalau sekarang hukum ini udah jadi favorit, tapi kan banyak juga stigma yang bilang kalau masih ada nih stigma yang di masyarakat kita yang bilang, ya anak hukum itu pasti yang nggak bisa matematika atau yang nggak keterima di mana-mana, akhirnya dia ya udahlah ngambil hukum aja gitu. Nah menurut Prof pandangan-pandangan kayak gitu tuh gimana sih Prof? Enggak, orang hukum nggak bisa matematika itu karena kita nggak mengenal konsep bagi dan kurang. Apalagi soal fee kan harus kali dan tambah gitu. Itu aja sebenarnya. Bukan. Tapi gini, itu kan stigma ya. Yes. Sebenarnya kalau menurut saya universitas-universitas harus lebih ketat lagi dalam hal penerimaan mahasiswa ke fakultas hukum. Saya waktu jadi dekan saya katakan, saya kepingin matematikanya tinggi dan bahasa Inggris tinggi. Ya kan? Kenapa dua ini penting? Karena matematika itu berkaitan dengan cara kita berpikir, logika kita. Kedua bahasa Inggris karena ini akan memperluas kita ketika membuat riset, bagaimana membangun argumentasi. Itu kalau misalnya kita cuman bahasanya bahasa Indonesia ya susah gitu ya. Maka saya selalu katakan kalau misalnya masuk hukum itu harus orang-orang yang the best of the best gitu kan. Nah permasalahannya adalah banyak orang sekarang ini kurang mendapatkan exposure misalnya perpustakaan dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yang bagus itu kurang bisa banyak baca buku. Ya padahal itu kekuatan kita ada di sana. Jadi kalau saya bilang kedokteran itu kekuatannya ada di rumah sakit karena mereka belajar dari pasien-pasien. Tapi kalau kita, kekuatan kita tuh ada di perpustakaan. Jadi perpustakaan harus bisa misalnya berlangganan dengan jurnal-jurnal elektronik gitu ya dan lain sebagainya. Sehingga mahasiswa tuh kalau saya lihat nih mahasiswa-mahasiswa saya itu kutipan-kutipannya dari jurnal ini. Nah, ini berarti dia benar-benar melakukan riset ya. Nah, tapi masih ada juga sih pandangan bahwa ya kalau hukum itu kan gampang. Karena terus terang di Indonesia ini kalau ada universitas baru akan membuka fakultas hukum. Ya, saya nggak ada masalah. Tapi asal kita serius nih menangani. Masuk mahasiswanya ini harus kita cari yang bagus-bagus, punya kualitas. Lah ya, Prof. Nah, nanti kemudian ditempa dengan berbagai jurnal dan lain sebagainya, bahkan juga praktek-praktek ya kayak muting dan lain sebagainya. Nanti kemudian kalau sudah keluar itu udah bagus, lalu ikut pendidikan kompetensi ya PKPA dan lain sebagainya itu untuk supaya memperkuat lagi. Bahkan ada magang. Itu kalau saya lihat ya di Amerika Serikat orang yang hebat di bidang hukum itulah yang jadi presiden. Nah, jadi waktu dulu saya waktu masih hukum itu kurang diminati oleh siswa SMA, waktu saya masih jadi dekan. Saya datang ke SMA, saya bilang sama anak-anak SMA, siapa yang di sini mau jadi presiden? Nah, wah tunjuk tangan semua, saya gitu kan. Kalau Anda mau jadi presiden, masuk fakultas hukum, kaget semua. Wadahnya kan, nggak salah, bukannya kalau mau jadi presiden harus masuk Akabri gitu kan, atau misalnya fakultas teknik, karena Pak Habibie kan insinyur gitu kan dan sebagainya. Enggak masuk fakultas hukum. Contohnya apa? Contohnya di Amerika. Wah. Waktu itu misalnya kayak Bill Clinton, ya kan Barack Obama, Hillary Clinton walaupun dia gagal gitu ya. Sekarang Joe Biden adalah law graduate. Punya background hukum. Iya, punya background hukum karena saya katakan semakin negara itu berdemokrasi dengan baik, maka semakin orang membutuhkan orang yang pandai mengartikulasikan kebijakan, berargumentasi. Nah, siapa yang biasa melakukan itu? Ya orang hukum, karena kita biasa ke pengadilan kan mengargumentasikan ke hakim bahwa klien saya lah paling benar, ya kan? Lalu harus melakukan riset, dasarnya apa dan lain sebagainya. Jadi saya katakan itu kalau Anda mau jadi presiden, masuklah fakultas hukum. Lalu ada, saya kan matanya udah berbinar-binar semua kan senang kan? Ada satu yang nanya sama saya, ya ada pertanyaan apa? Dia tanya sama saya, Pak Dekan, boleh nggak diberi contoh satu orang Indonesia yang berlatar belakang hukum jadi presiden? Waduh. Mati saya bilang, kurang ajar saya bilang ini kan, wah ini mata bisa redup lagi nih kan. Tapi kan kita nggak boleh mukul ya. Betul.
Jadi saya kasih argumentasi. Apa, Prof? Argumentasinya bagus ini pertanyaan. Waduh. Saya minta saudara yang pertama kali menjadi Presiden Republik Indonesia karena Anda masuk Fakultas Hukum tahun depan. Nah itu dia. Kalau kita orang hukum nggak ada mati langkah, ya benar, kan? Prof. Nah, harus ada ininya. Jadi alhamdulillah anak itu kemudian masuk Fakultas Hukum. Ya, saya bilang, Prof, saya ikut karena saya kepengen jadi presiden. Mantap. Betul. Itu dia. Jadi saya banyak pengharapan bahwa ke depan nanti orang-orang hukum itu akan menjadi pemimpin-pemimpin dari bangsa ini, dan mereka sudah terbiasa dengan berdebat itu tidak menggunakan kekerasan. Betul. Ya, tapi bagaimana meyakinkan publiknya, masyarakatnya. Nah itu yang menjadi nilai lebih dari orang hukum ya, Prof ya. Nilai lebih dari orang hukum. Ya, dan hukum itu dalam segala aspek hidup pasti ada urusan hukum. Betul. Ya kan, orang olahraga ada hukum olahraga. Betul. Apa coba? Ya, masalah kesejahteraan ada hukum kesejahteraannya. Yes. Ada semua. Jadi menurut saya justru kita harus tahu aturan-aturan, dan kemudian yang kedua kita harus tahu ilmu-ilmu lain. Ya, misalnya psikologi, sosiologi, bahkan juga yang kimia dan lain sebagainya. Karena pada waktunya nanti, pada waktu kita bekerja, kita akan ketemu itu. Yes, dan betul. Mungkin aja itu jadi spesialisasi kita. Gitu. Oke. Nah, kemudian Prof, nah ini kita mulai agak tenang lagi nih guys, agak santai lagi. Dengar-dengar dulu nih Prof ya, selain mendapatkan gelar SH di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof juga mendapatkan PH. alias pendamping hidup. Bener nggak itu, Prof? Iya. Itu kayak kalau di Amerika gitu kan, ada katanya selain dapat gelar MA, dapat juga istilah apa ya? Master. Dapat juga Mister. Oke. Jadi itu confirm bener ya, Prof ya? Iya. Jadi saya pada waktu itu, ya saya ini sebenarnya tipe mahasiswa yang nggak banyak berpetualangan soal cinta. Oke. Iya, jadi waktu itu ya tapi nyoba-nyoba sih terus aja, tapi gagal terus kan gitu kan. Ya mungkin karena orang nggak melihat prospek. Oke. Nah, ya. itu dia. Baru yang terakhir istri saya lihat prospek. Jadi yang perlu diacungi jempol ya istri saya ini kan. Dia lihat bahwa ya namanya permata walaupun di dalam lumpur itu pasti kelihatan permata juga. Benar. Ya. Tapi harus diairin gitu. Supaya glowing. Nah jadi waktu itu ya ketemulah istri saya. Terus kemudian ini junior atau gimana nih, junior Prof? saya 2 tahun ya. Junior, terus saya ya seneng gitu kan. Terus sampai ngikut-ngikutin ke rumahnya. Waduh. Gitu, stalking ya. Iya, terus akhirnya ya udah terus jadian gitu ya. Tapi istri saya ini berat juga, udah baru jadian langsung tanya, ini kamu maksudnya apa nih jadinya ini kan? Baru mulai udah ditanya ya, Prof. Dan saya waktu itu juga mikir ya udahlah, ini kan ini udah dia yang mau udah bagus katanya saya daripada gak ada yang lain. Nah akhirnya saya bilang ya sudah, saya mau nanti satu hari nanti kita berumah tangga gitu kan, udah akhirnya kita berumah tangga. Oke, jadi ada kisah cinta juga rupanya di UI ya, Prof ya? Ada. Nah, kemudian Prof, kan tadi yang dia bilang di awal, Prof ini kan identik nih sama profesor milenial. Jadi kalau teman-teman search nih di TikToknya Prof, itu ada yang sampai viewersnya 150.000 joget-jogetnya Prof tuh. Gimana sih Prof sebenarnya? Jadi kan orang bilangnya gini, kok Prof sekarang joget-joget mulu ya? Kenapa tuh Prof? Sebenarnya kan itu nggak ada salahnya juga ya Prof ya? Ya nggak ada salahnya, ya itu bakat masa muda baru tersalur sekarang. Jadi waktu saya kecil emang saya suka sih joget-joget gitu kan. Terus pas kok ada TikTok kayak begini, wah tersalur kan sudah satu. Yang kedua, saya kan sekarang jadi rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Yes. Dan saya mikir saya harus bisa menarik minat mahasiswa untuk masuk ke Universitas Jenderal Ahmad Yani. Karena universitas ini bagus ini miliknya TNI Angkatan Darat, ya. Tapi selama ini ya mungkin karena kurang diekspos gitu ya di masyarakat, atau mungkin anak-anak muda punya pikiran-pikiran ya nggak lihat lah pokoknya universitas. Wah saya pikir nih saya harus dengan menggunakan bahasa anak muda. Nah bahasa anak muda itu apa? Ya kalau zaman sekarang kan harus TikTokan kan gitu. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya dia lihat, rektornya kok aneh nih gitu ya. Nah, terus kemudian tertarik,
Unisasnya kayak apa nih, aneh juga nggak? Ternyata Unisasnya nggak aneh, keren dan lain sebagainya. Akhirnya mereka mudah-mudahan tertarik untuk masuk ke Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan terus terang saya katakan bahwa memang kita masuk kategorinya universitas swasta ya, karena kan ini dimiliki TNI Angkatan Darat melalui Yayasan KTK Paksi. Nah, tapi saya katakan kalau di Amerika Serikat justru universitas yang hebat-hebat itu yang swasta. Saya bilang kita harus buat ini hebat, ya kan? Saya maka bilang sama dosen-dosennya, pokoknya saya nggak mau tuh lihat bahwa wah kami belum apa-apa, kan kalau dibandingin sama negeri, dosen-dosen negeri kami kalah. Enggak, saya bilang pokoknya lawan aja. Nah, kebetulan saya kan juga dari negeri, jadi tahu kan kualitasnya kayak apa juga kan. Kualitas yang hebat itu semua mahasiswanya. Karena mahasiswa dari negeri itu yang bagus-bagus kan masuk, terus kemudian dilempar buku aja udah jadi. Ya. Tapi saya katakan, pokoknya kita harus bisa pertama mendapatkan mahasiswa yang bagus, yang kedua nanti para dosennya mendidiknya dengan bagus, dan mudah-mudahan keluarnya juga bagus, tapi dengan catatan bahwa kita harus mereplikasi apa yang ada di TNI Angkatan Darat. Misalnya prajuritnya kan terkenal disiplin, punya loyalitas, ya, lalu kemudian punya semangat untuk berjuang. Nah, 3 hal itu saya bilang harus ada di para mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani, ya, sehingga nantinya ketika mereka masuk gitu, saya bilang coba dikirim ke pusat pendidikan TNI yang ada di Cimahi, ya, berikan mereka ya kedisiplinan itu seperti apa. Ya, orang kalau telat 1 menit di tentara bisa 1 pasukan mati, gitu ya. Maka harus disiplin. Nah, misalnya kayak begitu kita pentingkan. Kedua, loyalitas. Karena kalau sekarang katanya anak-anak milenial nih suka kurang loyal gitu kan, bekerja di mana-mana gitu ya, ganti-ganti terus. Nah, tapi coba lihat nih di TNI, loyalnya kepada negara seperti apa. Belum lagi yang ketiga, semangat berjuangnya. Ya, itu juga penting, ya. Nah, jadi nilai-nilai seperti itu kita harus kembangkan di Universitas Jenderal Ahmad Yani, dan ini menjadikan mahasiswa itu bilang, oh ya, kalau saya belajar hukum bisa di mana aja, di berbagai universitas. Tapi kalau saya pergi ke Universitas Jenderal Ahmad Yani, maka ada sesuatu yang lain. Nah, itu pembeda, itulah yang penting menurut saya. Tapi Unjani keren loh, Prof. Kan terima kasih ya, Prof. Sebelumnya Justisia sudah pernah diundang. Enggak sih, sebenarnya bukan diundang, kita yang maksa datang ke sana. Pokoknya sekarang kalau dari Jakarta ke Bandung, kilometer 125 ke sana dikit aja, ada gedung warna biru. Nah, itu dia Universitas Jenderal Ahmad Yani. Itu rektoratnya sedang dibangun. Lalu kemudian ada Fakultas Farmasi juga sedang dibangun, dan kemudian juga Fakultas Ilmu Teknologi Kesehatan yang juga sedang dibangun. Jadi kita sedang membangun dan kita buat ICT, dan kita akan fokus juga mahasiswa kita, saya katakan harus ada 2. Pertama yang sipil, tapi yang kedua adalah mereka-mereka prajurit TNI Angkatan Darat yang mau menimba ilmu, ya, bisa belajar di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Jadi itu, ya, kita pokoknya harus ada pembeda lah. Kalau enggak nanti ya mahasiswa akan bilang apa bedanya sama ini, sama aja gitu kan. Itu. Tapi sebenarnya Dea ada satu kekecewaan waktu ke Unjani, Prof. Apa itu? Waktu pertama kali ke sana Dea itu bareng sama Julia sama Nina. Kita udah bayang-bayang ini, waduh ke Unjani lumayan nih cuci mata. Ada yang keker-keker lagi lari-lari harusnya sore-sore. Pas sampai di sana ternyata PPKM, guys. Nggak ada siapa-siapa. Untuk diketahui, saya rektor yang tanpa mahasiswa. Karena PPKM. Saya dilantik bulan April tahun 2020. Ya, sampai hari ini kan kita masih PPKM. Betul. Jadi saya datang ya nggak ada mahasiswa, ya ketemu sih beberapa mahasiswa, tapi nggak jumlah yang sangat besar gitu. Karena kita kalau di total sebenarnya bisa sampai 16.000, 17.000 mahasiswa. Ya, tapi ya saya nggak pernah lihat itu mana mahasiswanya. PPKM ini ya, Prof. Ya, PPKM. Tapi alhamdulillah, karena apa? Ya bukannya berarti nggak ada mahasiswa bagus gitu, bukan. Kebetulan kita juga melakukan kan pembangunan. Betul. Jadi ini yang bisa kita lakukan sambil berjalan ya, Prof. Sambil berjalan, dan mudah-mudahan nanti kalau mahasiswa sudah bisa masuk lagi, wah mereka akan surprise, mereka akan senang. Betul. Ya, masuk di kampus yang megah. Iya. Gitu. Boleh, Prof, nanti mungkin Julia dan Nina di-invite lagi karena mereka sedih banget nggak lihat yang keker-keker kemarin. Tapi infonya sekarang Unjani juga lagi gencar-gencarnya memperkuat di sistem IT-nya ya, Prof ya. Betul.
Kemarin Prof bilang sama Dea lagi menyiapkan apa ya, sistem pembelajaran yang via daring dan apa tuh kemarin, Prof? Jadi kan kita nih sekarang ini ya pendidikan kan semua daring, yes. ya. Lalu saya sampaikan ke Pak Kasat pada waktu itu, kalau misalnya seperti ini, kenapa nggak kita teruskan? Artinya ya nanti konvensional iya kita datang, tapi juga daringnya juga iya. Jadi kita hybrid. Ya, terutama sekali kita ingin menjangkau para prajurit TNI Angkatan Darat, juga keluarganya yang ada di pelosok-pelosok daerah, sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan yang bagus dari Cimahi gitu ya. Tapi dengan menggunakan ICT itu, ya maka Pak Kasat waktu itu setuju, mau ya udah boleh. Sampai kita menunjuk Telkom dengan jumlah proyek yang besar lah gitu ya, untuk melakukan kegiatan ini. Dan ya itu yang kita kapitalisir dengan adanya pandemi COVID ini. Menurut saya kenapa tidak dilakukan hal seperti itu. Nah lalu sekarang saya sedang meminta kepada dekan-dekan ya, gimana nih pembelajaran yang efektif. Karena kalau enggak seperti sekarang kan sering ada keluhan nih, belajar daring katanya, rebahan aja dapat ijazah, stop video dan lain sebagainya, kan repot itu kalau kayak begitu. Maka saya kalau ngajar saya bilang aja ke ketua kelasnya, pokoknya saya minta mahasiswa harus mandi. Ya, kalau nggak mandi, awas sampai ketahuan sama saya minta keluar, takut semua. Jadi pada mandi. Udah itu kedua, ngajar itu sambil tanya-tanya, random aja kita tanya. Tanya random itu kan semuanya siap-siap semua kan. Wah, sport jantung kita, sport jantung makanya itu. Nah kayak begitu. Jadi dibuat suasananya harus kayak begitu, sehingga mereka nggak bisa cuman rebahan aja terus kemudian keluar dapat ijazah. Dan yang ketiga saya bilang, kan mereka pakai laptop lah, pakai handphone. Saya bilang kalau saya tanya ya, lalu cari jawaban, jangan lihat ke atas nggak akan dapat jawaban. Ya, Google aja selesai kan. Gitu kan, bisa dilihat di situ. Baru setelah itu nanti baca bukunya dan lain sebagainya. Jadi justru dengan daring ini menurut saya itu lebih efektif kalau serius mahasiswanya. Tapi bagaimana membuat mahasiswa serius ini? Nah itu tadi. Nah ini yang saya minta kepada para dosen saya untuk kita kembangkan. Ya, kita buat bagus sehingga meskipun daring tapi yang dihasilkan kualitasnya lebih bagus daripada yang fisik aja gitu. Karena fisik itu kadang-kadang lebih banyak ngobrolnya juga. Benar. Ya. Oke deh Prof, kalau gitu makasih banget hari ini Prof udah hadir buat sharing-sharing terkait dengan seputar cerita-cerita waktu jadi mahasiswa hukum. Semoga Prof makin sukses, Jenny juga makin beken dan terus berkarya lagi ke depannya. Terima kasih teman-teman udah nonton ini podcast. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Justisia Training Center. Sampai ketemu lagi.